Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh belajar menghadap kepadamu, menyembah kepadamu, dan menikmati hadirat-Mu. Tolong Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu, supaya kami dapat mengerti dan menikmati hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu inilah yang membawa segala-galanya kedamaian, kesukaan, kesembuhan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kekekalan. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti dan buat kami ngalami. Buat kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Kita belajar akan firman Tuhan untuk mengenal lebih dalam kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel 16. Hari ini kita mau belajar saudara dari Daud. Kita bukan belajar mengenai Daud, tidak. Tapi kita belajar mengenai cara Tuhan bertindak untuk Daud. Karena ternyata di dalam kekristenan ini atau di dalam kerajaan surga, itu ada beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini Tuhan mempunyai pola sendiri terhadap tiap-tiap kelompok. Umpamanya di surga itu kan ada 7 sidang jemaat Allah. Itu ternyata 7 kelompok, 7 tingkat. Kalau saya katakan tingkat itu, jangan pikiran saudara kayak gedong. Tingkat 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, karena kerajaan surga itu rupanya artinya nanti bentuknya itu seperti bentuk diri manusia. Jadi ada bagian kaki, ada bagian tangan, ada bagian tubuh, ada bagian kepala, ada bagian leher gitu. Jadi kita tidak bakal bisa membayangkan. Karena apa? Karena kita belum tahu. Nah, kalau saudara dapat anugerah seperti hamba-hamba Tuhan itu dibawa ke sana baru ketahui. Kalau enggak ya enggak tahu. Nah, yang menjadi masalah, kita mau belajar ini apa? Kita mau belajar kita ini masuk kelompok mana. Nah, itu. Jadi kita hari ini belajar khusus mengenai Daud. Nah, saya itu enggak ngira. Kalau sore hari ini, saya kan disuruh ngajar di mana? TSOA. Loh, sore kok wong TSOA itu anaknya kan cuma berapa? 100 toh? Lah kok 100? 90? 300. Loh kok lumayan akeh. Tapi tak pikir, wong TSOA nduk ning ruangan baptis kono ya cukup sih ya. Oh ndak, harus di Holy. Loh, orang Holy gedine sakgini diisi wong 200 ya kan kaya ndak tahu loh. Lah kok segini banyak. Aku bilang terus tadi Pak sore saya sembahyang Tuhan.
ini sebetulnya itu, engkau ngomong ini buat siapa sih? Aku minum. Buat anak-anak yang belajar itu anu. Udah, anak-anak yang belajar itu cuma aku pakai sebagai batu loncatan. Tapi sebetulnya yang dapat bagian itu orang luar. Nah, kok aneh-aneh. Aku bilang, loh kok aneh-aneh sih Tuhan. Iya makanya itu. Jangan memprediksi dulu. Jangan mau tahu dulu. Yang penting lakukan tugas. Jadi kerap kali suka Tuhan itu membuat kejutan. Segala-galanya itu Tuhan itu ya suka humor, suka marah, ya kasih, ya murka. Wah, susah aku bilang gitu. Makanya Tuhan bilang belajar terus. Jadi kalau kita mau belajar mengenal Tuhan, saudara, itu seumur hidup. Nggak bisa. Makanya Rasul Paulus berkata, kita mengenal Tuhan sementara di dunia itu samar-samar. Nanti kalau kita naik masuk ke surga, baru semuanya jadi jelas. Nah, maka dari itu, kita itu harus benar-benar belajar terus. Gak bisa berhenti. Sampai mati tetap belajar. Dan sampai kalau saya katakan sampai mati tetap belajar, itu karena apa? Karena orang koma itu bisa diberitahu. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, secara kedokteran sekarang baru diakui. Dulu waktu pertama kali itu saya bilang, loh Tuhan kok aneh sih. Ada orang koma kok suruh ngomongi. Lah aku ya setidak-tidaknya biarpun dokter gigi kan dokter. Jadi ilmu pengetahuannya itu ngerti. Orang koma itu enggak bisa. Orang koma. Tapi Tuhan bilang, kamu ngomong. Tuhan tuh kerap kali kalau ngomong, kalau ngajari, itu enggak dijelaskan dulu. Enggak. Dia ngomong dulu, kamu percaya. Kamu enggak percaya, ya enggak bakal jadi. Nah, kita itu kerap kali maunya apa? Dapat omongan, dijelaskan, baru kita mau melakukan. Di dalam Tuhan tidak bisa begitu. Kita dengar firman dia ngomong, percaya. Tidak usah ngerti, tidak usah. Lakukan, lakukan. Setelah dilakukan, nanti perkembangannya baru kamu nanti mengerti dan terbuka. Oh begitu. Itu Tuhan. Jadi kamu sekarang sudah jadi anak-anak Tuhan, dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kamu harus merubah cara pola pikir. Kalau kamu tidak mau berubah, tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan tidak mengalami apa yang difirmankan oleh Tuhan secara daging. Karena firman itu roh. Dijilmakan jadi daging. Caranya bagaimana? Hanya percaya. Tidak usah ngerti, tapi percaya, lakukan apa yang dia katakan. Nah, maka dari itu sore ini kita belajar khusus dari Daud. Karena ini pola Tuhan bertindak. Tuhan senangnya bagaimana? Nah, itu. Di dalam 1 Samuel 16 ayat pertama kita mulai satu-satu. Jadi kali ini ndak saudara, ndak baca banyak terus khotbah, ndak. Belajar ayat demi ayat. Jadi hari ini umpamanya bisa ndak selesai, artinya nyambung besok. Bisa nyambung besok gitu. Jadi saya ya orangnya ya ndak peduli.
Gak peduli ini apa? Lah aku ya gak ngerti kok. Jadi jangan saudara kira kalau saya ini bawa firman Tuhan hari ini mau apa? Mau bahas ini, terus aku sudah ngerti dulu. Enggak. Aku ya perlu belajar kok. Jadi ini buat kamu, ini buat saya. Karena firman Tuhan itu merupakan pedang bermata dua. Buat kamu dan buat saya. Jadi jangan mengatakan kalau hamba Tuhan bisa khotbah pinter itu lebih daripada kamu. Enggak, sama. Karena aku ngalami dewek. Saya itu pernah menggumulkan firman 15 tahun. Firman apa? Tentang Samuel. Sebab hamba-hamba Tuhan hampir seluruh dunia mengatakan bahwa pada waktu Samuel itu diundang oleh Saul, dukun yang membangkitkan arwah, yang mau ngomong sama, itu arwahnya itu katanya setan, bukan Samuel. Tapi Alkitab secara gamblang mengatakan itu Samuel. Tapi hamba-hamba Tuhan tidak percaya. Lah, saya juga penasaran loh. Karena dalam dunia mistik itu, dukun-dukun itu ngomong gitu, ya saya lalu bilang, ini biasa Tuhan. Ini Samuel atau setan? Aku bilang, Tuhan jawabnya cuma gini, bila kamu baca itu Samuel atau setan? Samuel, ya sudah. Lucu dah. Tidak diterangkan, tapi ya itu Samuel, ya sudah. Kamu percaya. Loh, masalahnya bukan gitu Tuhan. Ini hamba Tuhan seluruh dunia mengatakan bahwa itu setan. Ya biar. Biar. Ya tidak bisa dong Tuhan. Aku ajari dong. Terangkan. 15 tahun tidak pernah dijawab. Lalu satu hari ada orang datang. Suami istri. Anak orang persekutuan. Datang ke rumah saya, dia ngebel, saya bukai. Si ini, Hana sama Lilian. Aku sudah kebiasaan tanya Tuhan. Ngapain Tuhan, ini suami istri kok datang ke tempat saya? Dia mau tanya kamu tentang Samuel. Ayo, bingung gak kowe? Aku ya bilang gini, kowe itu aneh. Ya gini nih, kowe itu aneh. Aku tanya 15 tahun, ndak mau jawab. Sekarang gue ngirim, orang tanya, piye? Aku bilang itu. Lah aku jawabnya bagaimana? Dia jawabnya gini, lah ya justru itu. Nanti gue tak ajari bersama dengan dia. Ya, nggak ngerti toh? Tuhan mau nih gitu tuh. Kamu mau apa? Meh protes apa coba? Ya enggak bisa. Ya wes aku bilang ya oke lah. Untungnya apa? Aku sudah biasa bergaul dengan dia dari kecil. Jadi dia datang ini suami istri datang saya bilang. Kamu mau tanya Samuel ya? Melongok dua. Lu kok tahu? Tuhan ngomong. Lalu aku bilang. Tapi ini saatnya tepat. Nanti aku, kamu diterangkan, diajari. Loh, jadi Pak Yusa belum diajari? Belum. Jadi kamu datang, saya ngucap syukur. Karena kamu justru datang, tanya Samuel, yang aku sendiri tidak ngerti. Justru itu, aku nanti dapat ngerti. Lucu tak Tuhan itu? Aneh lah. Padahal itu anak persekutuan itu menganggap aku nih guru nih. Ya udah ngerti, datang kepada saya. Anggapnya aku guru nih. Tapi dia datang aku berkata, gue mau tanya Samuel ya. Iya. Aku juga gak ngerti. Loh, Pak Yusa gak ngerti? Gak ngerti. Lah terus, jadi aku datang sini percuma. Oh enggak. Justru bawa berkat.
Ngerti, saudara? Itu kejadiannya persis hari ini. Hari ini kenapa? Aku suruh ngajar anak TSOA. Yang datang bukan anak TSOA kok. Nah, aku bilang, loh, nah ini datang ngapain? Ajari. Ajari apa? Daud. Oh, ya wis. Jadi kita belajar sama-sama. Jadi jangan merasa, oh Pak Yusak seenak. Sama yang saja. Kasih Tuhan itu luar biasa sama kamu, sama saya. Sama. Jangan iri. Ayo, yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, saudara, Samuel itu ternyata dia seorang nabi, tapi juga manusia biasa. Senengnya sama Saul. Karena apa? Saul itu tinggi, lebih gagah daripada seluruh orang Israel. Jadi Samuel itu cinta banget dengan Saul. Sehingga pada waktu Saul ditolak oleh Tuhan, dia itu sedih luar biasa. Dan sedihnya itu ternyata tidak cuma sehari dua hari. Lama sekali. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan berkata, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Karena apa? Tuhan tidak mau. Ada seorang nabi yang mengalami lebih daripada Samuel. Malah Tuhan berkata sama Yeskiel, aku mau ambil orang yang kamu cintai nanti malam. Sebab bangsa Israel pun meninggalkan aku. Seperti itu. Bayangin, saudara. Lalu istrinya malamnya mati. Tapi si Tuhan ngomong, tidak boleh nangis. Tidak boleh duka cita. Yes. Ayo. Secara manusia bisa nggak? Nggak bisa. Tapi itu Tuhan yang mau. Akhirnya juga dia tidak nangis dan bisa. Makanya saya mengatakan, kau udah ngalami dewek tidak bisa. Ini contohnya satu kenyataan. Orang kalau kematian seorang yang dicintai, pada waktu kejadian itu, kematian itu, nanti 1-2 hari bisa kuat. Bisa tegar. Tidak terpengaruh. Ya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau orangnya sudah pada pulang, orang yang dicintai ini sudah dikubur, sepi, sendirian, baru air matanya semuanya ambrol semua. Kayak peristiwa kayak gitu, itu saudara, itu karya Tuhan. Nah, kenapa 1-2 hari kok bisa tahan? Kok bisa? Karena Tuhan yang membuat begitu. Ini tak alami aku sendiri. Pada waktu menantu saya naik mobil sama saya pergi ke Bekasi berdoa, kemudian pulangnya mobil saya ditabrak dan menantu saya mati, saya masuk rumah sakit. Anak-anaknya, saya itu bingung. Karena apa? Tuhan, ini bagaimana ini nanti engkong ini ngomong sama cucu ini, mamahmu mati, piye? Bagaimana nyeritainnya, piye? Bagaimana? Sedang pada waktu itu berumur 10 sama 11 tahun. Papahnya di dalam tahanan. Urusan
dagang. Aduh, aku bilang, Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya? Jawabannya Tuhan cuma gini, nanti aku yang ngurus. Kira-kira kalau Tuhan ngomong gitu, kamu bisa percaya enggak? Kamu bisa enggak mikir enggak? Susah toh? Susah. Aku ya bilang terus terang. Aku enggak boleh mikir. Enggak boleh merencana. Enggak boleh. Diam. Ngucap syukur. Toh kamu ya sedang sengsara sendiri. Utakmu miring. Udah. Usah mikir. Ya sudah. Jadi aku udah rumah sakit. Diam. Otaknya miring. Mata ini penuh darah bola tenis dua-dua. Kacamata itu sampai pleot-pleot. Nah, untung kacanya tidak masuk ke mata. Tapi dokter tidak percaya kalau saya bisa melihat. Dia bilang, tidak mungkin. Kebentur gitu tuh matamu rusak. Apalagi penuh darah kayak gitu. Aku bilang, tidak apa-apa, aku bisa lihat kamu kok. Dia bilang, lah ini berapa? Ngelihat kamu bisa kok ini berapa? 1, aku bilang itu. Ini 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Terus dia gila-gila gini. Kok bisa ya? Dianggapnya aku sedian. Makanya itu kalau kamu udah ngalami sendiri, tidak bisa. Nah, Samuel, pada waktu diperintah Tuhan, dia sedang berduka cita. Lalu Tuhan berkata, sampai kapan kamu duka cita terus? Udah, berhenti. Sana, pergi ke keluarga Isai. Urapi salah satu anaknya. Nah, dia juga sudah biasa Tuhan ngomong. Ya toh? Karena dari kecil Samuel itu tidur di ruangan Maha Kudus. Di tempat tabut. Padahal orang tidur di tempat tabut itu mati. Pertama kali. Masuk deketi tabut saja mati. Lihat tabut mati. Tapi lama-lama kok kuasanya hilang. Samuel kecil tidur di ruangan Maha Kudus, tabut tidak apa-apa. Ngerti tidak, saudara? Lalu saya tanya, loh kenapa Tuhan? Kok bisa hilang? Nah, Tuhan berkata apa? Hadiratku. Pada waktu tabut itu direbut oleh orang Filistin, itu kan ya digotong-gotong toh. Tidak apa-apa. Dilihat-lihat. Tidak apa-apa. Tapi pada waktu dipulangkan ke Israel, ke Bet-Shemesh, dipulangkan di sana, orang Israel ngelongok mati. Megan mati. Yang mati berapa? 70 orang. Loh, aku bilang, loh Tuhan, ini malah anakmu sendiri loh. Orang Filistin megang boleh. Anakmu tidak boleh. Karena ada hadiratku. Kekudusanku. Aku hadir, jangan main-main. Ngerti, saudara? Nah, maka dari itu membawa pelajaran kepada kita untuk kita apa? Kita harus tahu, menempatkan diri kita di mana. Tetapi karena kita ini manusia, susah. Sudah biasa punya pola pikir sendiri, yang menetapkan langkah kita sendiri. Maka dari itu kita diberi firman, belajar. Dan Tuhan mengatakan, kamu pergi Samuel. Dia nurut, pergi. Lalu pada waktu sudah difirmankan, mulai timbul pikiran. Pikirannya apa? Ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Bayangin, saudara. Kalau Tuhan itu menyuruh saudara dan saya, itu pasti tidak masuk akal dan tidak bakal kamu bisa melakukan. Itu baru kamu tahu kalau itu Tuhan. Kalau kamu disuruh melakukan yang bisa, itu bukan Tuhan.
itu adalah kamu sendiri atau perasaanmu atau setan yang nyaru jadi Tuhan. Ini dialami oleh Samuel. Samuel berkata, mana mungkin Saul masih jadi raja. Kamu suruh ngurapi orang lain anak Isai. Saul tahu, out aku. Dibunuh. Nah, lucunya ini loh. Lucunya Tuhan ini ngajari cerdik. Dia bilang gini. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan ku sebut kepadamu. Nah, kenapa kok Tuhan tidak mau nyebut dulu? Daud nanti kamu urapi. Anaknya yang keberapa kamu urapi? Kenapa? Karena itu tidak masuk akal. Jadi Tuhan itu tidak mau memberitahu kamu banyak-banyak, panjang-panjang, tapi langkah demi langkah. Nah, kerap kali kalau kita dikasihkan langkah pertama, lalu tidak masuk akal, kita sudah tidak berani melakukan. Stop. Demikian juga kalau kamu jadi hamba Tuhan atau kamu jadi anak Tuhan, lalu Tuhan berfirman, lalu kamu bilang, ya tidak mungkin toh Tuhan. Terus kamu tidak mau melangkah, berhenti. Udah, kamu tidak bakal ngalami mujizat. Ngerti tidak? Sebab kita itu tidak bakal bisa ngerti. Contohnya, saya pada waktu melayani, pergi rumah sakit ini. Di rumah sakit, diundang, ada orang sakit, lalu saya bilang, apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan? Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Bebaskan dia. Wah, oke, bebaskan Tuhan, ya. Pikiranku, wong dia ini minta sakit, minta sembuh, Tuhan bilang bebaskan dia. Ya wis toh. Pasti sembuh toh, wong bebas. Pak doa ke. Percaya Yesus? Saya Pak. Ngucap syukur? Iya Pak. Kamu mau bebas? Iya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaslah kau. Mati. Gue tak bingung gue. Loh. Mati, langsung loh. Loh. Aku bilang, loh Tuhan, kok mati? Lah mati itu kan bebas toh. Bingung tau. Lah ya benar tuh ya. Tapi kan bunda itu toh maksudnya ya Tuhan. Ya wis toh lah, aku ya sudah siap lah. Dimaki akhirnya aku dapat julukan. Jangan panggil Yusa. Dia pendeta cabut nyawa. Habis itu besok rumah sakit yang sama. Ada orang lain manggil. Wes ngerti dek dimanggil mau mati, sing satu kok manggil. Aneh kata. Datang lagi aku. Tuhan ini untuk orang apa? Bebaskan dia. Sama persis. Pikiranku mati. Ya wes beneran. Wes kemarin ngalami ya sekarang beneran. Siap? Siap apa Pak? Mati. Jawabannya apa? Wah aku siap Pak. Aku sudah siap menghadap Tuhan untuk segera bebas pulang. Seneng lah hatiku. Jadi pendeta kan enak. Wong ngadepi wong yang sudah bebas ya toh. Yo sembahyang. Keluarga ini kumpulin bayang dalam nama Tuhan Yesus bebaslah kamu. Sembuh. Iya aku. Wah terus puji Tuhan. Sembuh. Jalan loh. Lalu aku menilu Tuhan ini piye tah aku ngono. Loh, lah ya sembuh ya bebas toh ya. Bagaimana sih Tuhan? Aku bisa ngerti kamu. Alami, nurut. Yang penting itu. Jangan karepmu dewek kepengen. Ya wes. Karena aku sekarang ini sudah ngalami berkali-kali itu tidak sekali loh. Santai wes. Makanya aku tidak ngerti lah. Pokoknya nurut saja. Nah, enak saudara. Makanya karena apa? Tuhan berkata kepada Samuel, kamu
bilang membawa korban. Loh, sekarang Tuhan ngajari kayak gitu itu sebetulnya itu dikatakan tidak jujur ya enggak ya toh. Karena Samuel takut, Tuhan itu tahu, Samuel itu takut pergi ke ngurapi Isai. Lah kok diajari Tuhan, gak usah ngomong. Kue itu mau ngurapi, bilang aja mau mempersembahkan korban. Nah memang mempersembahkan korban. Loh, itu Tuhan ngajari licik atau cerdik. Bedanya itu tipis. Licik be cerdik. Kalau licik itu niatnya jelek demi kepentingan kita. Kalau cerdik itu nurut Tuhan, itu cerdik. Karena Tuhan berkata ini, kamu hidup di antara serigala. Maka dari itu kamu harus cerdik seperti ular. Dan tulus hati seperti merpati. Tapi jangan jadi ular. Makanya kalau kamu baca firman, kamu ngalami, kamu baru ngerti jelas semuanya. Oh, Tuhan tuh ngajari cerdik ya. Nah, lalu anak-anak Tuhan, hamba Tuhan juga nakal. Jadi kalau butuh apa-apa, cerdik ngomongin. Nah, makanya tergantung daripada apa? Sikap hati. Motivasi hatimu. Jadi kalau saudara itu menghadapi masalah, itu kamu harus jaga sikap hati lebih dahulu. Kamu periksa sikap hatimu dulu. Kamu ini sikap hatimu kemana? Kalau sikap hatimu tertuju kepada kepentinganmu, ketakutanmu, takut malu, takut dihina, takut apa. Kalau demi mengasihi diri, hati-hati. Itu bukan cerdik, tapi itu licik. Dan itu bukan dari Tuhan. Maka kamu mesti belajar. Dengan peristiwa-peristiwa ini kamu akan tahu. Saya sendiri belajarnya juga begitu. Dasar ngalami. Nah, kemudian Tuhan berkata, nanti akan kusebutkan namanya. Karena apa? Karena Tuhan tahu kalau Samuel ketemu Daud, tidak percaya. Kalau Daud itu orang imut-imut kok dadekno raja. Makanya Tuhan nggak mau ngasih tahu. Nah, itu sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau Tuhan nggak ngasih tahu kamu, ngucap syukur. Lebih baik nggak tahu daripada tahu bingung, takut. Jadi lebih baik nggak tahu, tapi gelinding wae. Tapi sambil percaya bahwa Tuhan baik. Meskipun nggak enak dan menderita. Tapi percayalah Tuhanmu baik. Karena semuanya itu kutuk. Bisa diubah jadi berkat. Karena percaya. Dan kutuk akan terjadi kalau kamu tidak percaya. Kamu takut, kamu khawatir, kutuk jadi. Sehingga banyak orang berkata begini. Aku dilahirkan sudah kayak gitu kok. Dilahirkan sudah begitu. Sombong, moto keranjang, moto duiten, ya tak? Terus licik, jahat, kejam. Aku dilahirkan sudah begitu. Nah, salah. Kalau kamu ngomong begitu, itu jadi dalam hidup. Kamu harus berubah. Terutama orang-orang tua. Lihat anak ini. Anak kok kayak gini. Kowe ku anake sapa toh? Kok modelmu kayak gini, kejam perampok dulu. Jadi rampok bener. Salah. Karena kuasa perkataan itu luar biasa. Ini di Jakarta di mana-mana banyak. Anak ini bodoh. Sekolahi bodoh. Wis. Selalu nomor 1, tapi dari belakang. Jadi sekelas itu umur 40 orang ya dia nomor 40. Terutama matematika, dah bisa, wis memang bodoh di SMP. Nah, terus kemudian ketemu aku waktu itu saya doa cuma bilang gini,
Tuhan kasihani anak ini. Wong bodoh nih kayak gini. Cuma Tuhan bilang, baca Alkitab. Aku meni, lu orang bodoh suruh baca Alkitab. Hubungannya apa? Nanti suruh les, ya lumayan. Suruh baca Alkitab. Terus aku meni, lah wong bodoh kok bangun. Tuhan malah bilang gini, ya kayak kue toh. Bayangin saudara. Tuhan bilang, ya kayak kamu toh. Oh ya. Ya memang aku dulu tuh bodoh. Karena umur 14 baru kelas 3 SD. Orang umur 14 kelas 3 SD. Itu orang bodoh apa pinter. Tapi Tuhan juga bilang, baca Alkitab. Baca. Ya tidak ada hubungannya. Cuma aku ya baca. Wes pokoknya nurut aja lah. Lama-lama jadi pinter dhewek ini. Pinternya ya tidak tahu. Caranya bisa pinter piye? Tidak tahu. Jadi aku mau tanyai, kok bisa jadi pinter piye, Pak? Tidak tahu. Aku jadi pinter, ya tidak merasa. Aku pinter. Lah, saya ini bagaimana bilang pinternya? Aku sekolah. Aku kan sekolah kedokteran selalu. Lah, bahasa Inggris tidak bisa. Apalagi bahasa Latin. Istilahnya kedokteran itu kan Latin semua. Aduh Tuhan, tidak masuk-masuk ini. Tuhan ini jawabannya Pak. Tidak apa-apa, asal percaya. Ya wis lah. Terus kemudian tingkat 4, ujian anatomi, antrinya berapa kali? 2.000 orang. Nah, sehingga di dalam sekolah itu di lotre, kalau mau tentamen ini, mau ulang ujian ini di lotre. Orangnya 150 boleh sekali. Jadi dosennya meriksa cuma 150. Lah aku 3 bulan tiap minggu cari lotre tidak pernah dapat. 2 tahun ngelotre tidak pernah dapat. Bayang kira bosan. Mau ujian tidak berani. Karena tidak ada orang bisa lulus ujian. Aku bilang, Tuhan, ini aku mau kenapa? Malah ngomong gini. Kowe maju saja toh sama dosen itu. Dosen itu tuh dosen killer. Anti Cina, benci Cina. Sehingga yang tentamen atau ujian sama dia itu tidak banyak. Cuma 10 orang. 20 orang. Kenapa? Tidak ada orang berani. Killer. Terus saya sama teman saya ini. Podo Cinone ini. Aku bilang, yuk kita daftar daripada ngelotre tidak dapat-dapat. Wes lah masuk lubang singa. Tapi saya perginya diperintah sama Tuhan. Bukan mauku. Mau tidak mau. Saudara tahu, saya cuma nurut, dia ngikut. Ya yuk. Daftar. Masuk pertama kali dunia ruangan ini dia tok masuk. Tuhan dia bilang gini dosennya. Kamu Cina 2 kok berani masuk sini. Wes diskakmat tenan. Langsung Cina waduh mateng. Terus daftar terus ujian tidak ada satu sing bisa. Tanyaannya itu 1 tidak ada yang bisa. 10 1 tidak ada. Terus dia bilang gini, balik 3 bulan lagi. Jadi teman saya itu pulang keluar. Aku menikah, kenapa? 3 bulan, 1 tidak bisa. Jadi 3 bulan lagi ujian. Dia jatuh lagi 3 bulan. Akhirnya dia bilang, wes bosen aku keluar. Dia keluar pindah ke UI malah lulus. Sebaliknya aku masuk 1 ya tidak bisa. Tapi dia bisa lucu gini. Kowe itu kok Cina goblok toh nih. Jadi pertama sudah diomongi gitu. Oh, kowe itu Cina goblok tenanya. Nah, aku bilang, ya memang goblok kok masa aku bilang. Tidak goblok ya tidak maju menghadap masa aku bilang. Jadi tidak kesinggung, tapi terima. Saya memang bodoh, piye wong ndak isa.
Lalu timbul dalam hati dia, makanya itu ini Tuhan. Timbul dalam hati dia apa? Dia tahu. Dia bilangnya, ambil buku Inggris. Ambil buku. Di situ. Buku. Aku bilang apa? Mas, aku ini tidak bisa Inggris. Loh, kamu sekolah kedokteran tidak bisa Inggris itu kamu baca apa? Ya tidak bisa mas. Memang, aku ujian SMA itu dapat 4 mas. Dia geleng-geleng gini. Memang ini benar-benar Cino goblok tenan. Wes diulangi lagi. Tapi tetap buku Inggrisnya suruh ngambil. Terus dia ngerti lah. Diubah Tuhan. Saya gini. Pak baca ya. Loh, kowe baca ya aku gak ngerti ya mas. Nggak, maksudku tak ceritain. Ini bahasa Inggris, tapi tak terjemahke, tak ceritain. Tapi kalau besok kamu balik, nggak bisa, tak out kowe. Keluar dari sekolah. Oh ya, oke. Saudara tahu? Jadi dia yang baca, dia yang terjemahin, dia ngajari, habis itu, wes pulang, besok balik, ujian. Nah, aku ini dikasih kepintaran Tuhan aneh. Kalau denger, nempel. Wes, ngerti, tidak ngerti, pokoknya nempel. Jadi besok di tes itu, jago, hebat, cum laude. Terus mulai berubah dia. Ternyata kowe kok ya pinter. Aneh meneh dia bilang itu. Kowe ini bukan pinter tok. Kowe itu jenius kowe. Loh, kenapa mas? Lah dengar sekali kok bisa nempel lu piye? Lah aku ya ndak ngerti mas. Aku bilang. Oh pinter kowe ya. Oke. Jadi hari itu langsung dihadap ke profesor. Kalau ujian prof itu nunggu berapa bulan. Ini hari itu maju. Weh besok maju ya, ya prof. Loh, lah aku gak ngerti apa-apa kok mas. Kowe tak ajari. Tapi besok ujian. Gagal, out. Aku meni, lo ya jangan gitu toh mas. Diajari asal dengan janji mas. Aku minum. Apa? Kowe tak ajari kok malah minta janji-janji. Tanyaannya prof. Jangan keluar daripada ajaranmu. Keluar, 0. Oh, tak jamin. Tanyaannya pasti tanyaanku. Pelajaranku. Oke. Maju, langsung ngomong gini. Prof, ini muridku. Harus sekali lulus. Kalau enggak, out. Dia bilang apa? Aku percaya muridmu pasti jagoan. Karena dia ini asisten kepala. Dokter, hasil. Nah, saya dites. Dia di sebelah prof. Salah tak gantung. Aku ya ganti santai. Pokoknya jangan dikeluarkan daripada pelajaranmu. Ting, 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 ting. Cum laude. Nah. Sekarang tak tanyain. Itu sing pinter sapa? Aku atau dia? Dia toh. Wong aku cuma jiplak. Dia toh. Cuma nyontek toh. Itu saudara. Hidup dengan Tuhan itu cuma begitu. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Jadi jangan merasa kalau kamu bisa, kamu pintar, itu kamu. Dah. Aku tuh ngalami semua. Sehingga akhirnya, nah, temanku dikeluarkan, aku lulus. Itu Tuhan. Nah, Samuel cuma nurut saja. Lalu dia pada waktu datang, lihat, ayat yang kelima. Ya benar. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua
di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? No. Kenapa kota-kota itu pada berdatangan dengan ketakutan? Karena Samuel kalau datang selalu membawa masalah. Negor membawa masalah. Maka dari itu, mereka itu ketakutan luar biasa. Lah, tapi Tuhan bilang, benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, saudara, dari sini saudara bisa melihat bahwa Samuel adalah seperti kita, manusia biasa. Terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan hal ini yang menyebabkan kita itu kerap kali jatuh. Di dalam usaha, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kerap kali kita masih punya pikiran seperti yang dialami Samuel. Di mana kita masih terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka dari itu, untuk mengenal Tuhan, kita harus punya prinsip dan berubah cara berpikir dan pandang. Caranya bagaimana? Kamu mesti ngomong sama dirimu sendiri. Ngomong. Jangan membatasi Tuhan. Jangan terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Percaya kepada Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kalau tidak jalan. Maka pada waktu dia melihat, Samuel melihat, sungguh ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh. Lihat, lalu pikirnya. Jadi cara berpikir. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah kau pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ngerti, saudara? Jadi, kenapa kok orang yang justru gitu kok ditolak? Karena ini pengalamannya Saul. Waktu Saul dipilih, dia orang yang pengawaannya tinggi, bagus, ganteng, hebat. Ternyata tidak nurut Tuhan. Tolak. Sudah jadi raja. Sehingga sekarang Tuhan memilih Daud. Nah, Daud itu kebalikannya sama sekali. Sebab, di sini dikatakan, setelah semuanya ditolak, inilah anakmu semuanya, kata Samuel, masih ada satu. Lalu kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia. Sebab inilah dia. Saudara tahu, kenapa kok Tuhan itu milih Daud? Yang kebalikannya daripada Saul. Karena apa? Karena Tuhan kecewa sama Saul, lalu Tuhan milih yang lain. Ya dah?
Nah, Tuhan mau melihat hati. Tapi Tuhan lihat yang cocok hatinya dengan Tuhan, Daud. Tapi rupanya Daud ini kaya banci. Orang laki, kemerah-merahan, matanya indah, rupanya elok. Ayo, siapa? Di sini ada nah anakmu. Oh itu. Ngerti tidak saudara? Jadi Daud ini dapat dapat dipilih Tuhan bukan karena fisik, tapi karena hati. Jadi saudara yang punya fisik atau punya kurang, tidak masalah. Tidak masalah. Karena Tuhan itu melihat hati. Karena ini saya alami sendiri. Saya itu dilahirkan cacat. Sampai umur 5 tahun belum bisa ngomong. Saya sampai umur 5 tahun baru bisa ngomong satu kata. Apa? Aus. Manggil papa mama belum bisa. Makanya sekolahnya telat. Karena terlambat. Semuanya tell me. Tapi kalau di dalam Tuhan bisa diubah. Kutuk jadi berkat. Itu Tuhan. Maka dari itu Daud pada waktu muncul. Saudara ngira enggak kalau Daud itu bahkan dia sendiri. Kira-kira dia itu punya kira-kira bahwa dia yang terpilih enggak? Enggak bakal. Karena apa? Nah, dia paling kecil, paling enggak dihargai, malah jadi gembala kambing. Nah, gembala kambing di Israel itu pekerjaan yang paling rendah. Maka dari itu saudara, kita itu jangan terpengaruh oleh apa yang kita punya, kita alami. Percayalah Tuhan itu punya maksud dalam hidupmu, bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tiap pribadi. Justru yang lemah, itu Tuhan yang mau nyatakan kemuliaan. Saya tuh punya cucu, anaknya Denny. Waktu anak Denny dilahirkan, saya ini sebagai engkongnya kaget setengah mati. Terus terang jujur. Namanya persis anaknya Agung, Kesia. Namanya sing podo. Tapi dia lahir normal. Ini enggak normal. Saya kagetnya apa? Persis lihat wajahnya. Duh Tuhan. Ini anak itu cacat. Cacatnya bukan cacat anu. Ini anak itu idiot. Ini anak itu setengah gila. Lah, aku tanya Tuhan gitu ya, Tuhan bilang gini nih. Memang, iya gue, bingung lah. Memang, loh ini kenapa sih Tuhan salahin Denny itu di mana? Kok mau kasih anak kayak gini? Dia harus membayar harganya karena dia suka mempermainkan perempuan. Sam, hati-hati gue ya. Jadi ternyata saudara, setiap perbuatan kita itu ada harganya yang harus kamu bayar. Padahal saya tanya, loh Dan, kamu tuh mau pengen punya anak lagi? Enggak. Tuhan bilang, aku mau ngasih kamu anak satu lagi. Nah, tapi kok cacat piye tah Tuhan? Tuhan bilang, ya enggak apa-apa. Itu akibat dosa. Tapi kutuk bisa dirubah jadi berkat. Bisa berubah itu. Mulai tumbuh dokternya suka bilang gini. Heran anak ini kenapa bisa berubah? Karena Tuhan. Sekarang itu dia bisa nari, bisa bicara. Diajari Tuhan sendiri. Menari itu diajari Tuhan loh. Tidak ada yang bisa ngajari dia. Diajari Tuhan sendiri.
gerakannya apanya. Sampai aku bilang, ya Tuhan, kamu mau tuh bisa. Masalah itu kita yang... Lalu Tuhan ngomong sama Denny, ngucap syukur. Sayangi anak itu. Jangan kecewa. Tapi terima keadaan. Jangan malu punya anak kayak gitu. Jadinya diubah Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada barangnya. Jadi menghadapi masalah apapun, saudara jangan putus asa. Jangan berhenti. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kutuk bisa diubah. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Tapi apapun bisa terjadi. Kalau Tuhan mau. Untuk supaya Tuhan mau, ada harga yang harus kamu bayar. Yang penting nurut, percaya, ngucap syukur. Semua jadi. Oke? Itu Tuhan. Maka dari itu, kita siap. Siap apa? Menghadap Tuhan. Katakan, ini keadaanku Tuhan. Dalam usaha, dalam belajar, dalam pekerjaan, dalam kamu beritahukan. Kekuranganmu, beritahukan. Jangan disimpan, jangan mengeluh, jangan. Semua nanti Tuhan bereskan. Karena masa ini, itu masa percepatan. Waktunya sudah sangat singkat. Dan Tuhan mau mencari orang untuk menggenapkan jumlah yang masuk surga. Karena Tuhan itu ternyata punya target yang masuk surga ini harus begini. Berapa? Ngerti tidak? Jadi saudara jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan Tuhan memilih bukan orang pintar, bukan orang yang kaya, tapi Tuhan memilih orang yang nurut dan percaya kepada Dia.